pengertian gadai dan pegadaian. Yang pertama, pengertian gadai. Gadai berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata adalah bentuk hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, dan kuasa untuk menerima pembayaran barang tersebut di hadapan debitur lain, kecuali biaya pelelangan dan biaya yang sudah diberi digunakan untuk menyelamatkan sesudah barang digadaikan, bahwa mana biaya yang harus didahulukan. Arti gadai adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dengan batasan waktu. Yang kedua, pengertian pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan. Ada dua hal yang menjadikan pegadaian sebagai salah satu bentuk usaha lembaga keuangan non-bank. Pegadaian merupakan badan usaha milik negara di Indonesia yang usaha utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya pegadaian. Sejarah pegadaian secara umum berdiri sejak tahun 1746. Pegadaian telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia ketika Bank Van Liening didirikan oleh Gubernur Jenderal VOC, Van Imhoff. Pada masa itu, diyakini bahwa masyarakat Indonesia telah memahami mekanisme penalti serta melakukan praktik pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, pegadaian telah menjadi salah satu alternatif utama yang telah ada sejak lama dan dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Lembaga perkreditan yang menerapkan sistem gadai pertama kali muncul di Indonesia bersama dengan lahirnya Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu VOC, dan masa kekuasaannya. Institusi yang menjalankan kegiatan tersebut adalah Banka Van Liening, yang didirikan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff melalui surat keputusan pada tanggal 28 Agustus 1746 dengan modal awal sebesar 7.500.000, di mana 2/3 berasal dari VOC dan sisanya dari pihak swasta. Nah, pegadaian memiliki misi gadai tersendiri. Yang pertama, sebagai misi sosial fokus dan upaya membantu masyarakat dalam memperoleh akses ke sektor keuangan. Yang kedua, misi bisnis mencerminkan langkah awal sebagai lembaga keuangan. Yang ketiga, pegadaian ditetapkan sebagai badan usaha tunggal di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Keempat, mendukung program pemerintahan di sektor ekonomi melalui landasan hukum gadai. Yang kelima, menghindari praktik ijon, pegadaian ilegal, riba, dan pinjaman yang tidak wajar. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, melindungi masyarakat dari praktik gadai ilegal, riba, dan pinjaman dengan syarat yang tidak wajar. Nah, pegadaian juga memiliki sejarah syariah atau sejarah secara khusus, yang dimana pegadaian pertama kali didirikan di Indonesia pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi. Lembaga pegadaian memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia yang saat itu menjadi lintah darat dan praktek pegadaian ilegal lainnya. Pada mulanya, pegadaian berbentuk kantor dan berada di bawah Departemen Keuangan. Hal ini dinyatakan pada Statblad 1930 nomor 266. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1969 diubah menjadi Perusahaan Biro Pegadaian menjadi Perum Pegadaian. Setelah 1900 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Suatu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Perundangan nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Perundangan nomor 103 tahun 2000 menjadi landasan usaha Perum Pegadaian saat ini. Jenis-jenis pegadaian. Yang pertama ada pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional adalah aktivitas peminjaman barang untuk mendapatkan sejumlah uang yang dapat ditebus setelah jangka waktu tertentu. Aktivitas ini dikenal sebagai usaha gadai. Dengan adanya usaha gadai, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang berharga mereka, dan jumlah uang yang diperoleh dapat disesuaikan dengan nilai barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai ini disebut sebagai perusahaan pegadaian, dan secara resmi satu-satunya usaha gadai yang diakui di Indonesia hanya dilakukan oleh perusahaan pegadaian.
Yang kedua ada Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah lembaga yang mengelola kegiatan gadai syariah, yang dimana segala aset dari peminjam dijadikan jaminan untuk pinjaman yang diterima. Dalam sistem gadai syariah, barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai ekonomi dan pihak yang memegang barang tersebut berhak untuk memperoleh jaminan dalam bentuk pelunasan seluruh atau sebagian utangnya. Pegadaian syariah adalah suatu unit layanan syariah yang dioperasikan oleh perusahaan umum atau perum pegadaian bersamaan dengan unit layanan konvensional. Tugas, tujuan, dan fungsi pegadaian. Tugas utama pegadaian, sebagaimana diuraikan oleh Usman, adalah menyalurkan pinjaman uang berdasarkan hukum gadai. Dalam hal ini, pegadaian berfungsi untuk menerima barang jaminan dari nasabah yang kemudian akan diukur dan ditentukan nilai pinjamnya. Proses ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan, sehingga nasabah merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi. Fungsi utama pegadaian memiliki beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan penyaluran dana pinjaman berdasarkan prinsip hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan efisien. Yang kedua, menciptakan serta mengembangkan usaha lain yang memberikan keuntungan, baik bagi pegadaian maupun masyarakat luas. Yang ketiga, pengelolaan aspek keuangan, perlengkapan, dan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, pengaturan organisasi, sistem kerja, dan prosedur pegadaian. Yang kelima, melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pegadaian. Selanjutnya contoh kasus. Bapak Budi, seorang pedagang, meminjam uang sebesar 2 juta rupiah dari seorang rentenir desa atau kreditur untuk menambah modal usaha dengan jaminan motor Honda Astrea miliknya senilai 2 juta rupiah. Mereka membuat kesepakatan secara lisan bahwa utang tersebut akan dilunasi dalam 3 tahun dengan bunga sebesar Rp500.000. Jika hutang tidak lunas tepat waktu, motor jaminan akan menjadi milik kreditur. Setelah 3 tahun, Bapak Budi gagal melunasi hutang karena usahanya mengalami kerugian. Ketika hendak mendiskusikan permasalahan ini dengan kreditur, Bapak Budi terkejut mengetahui bahwa motor jaminannya telah dijual tanpa pemberitahuannya. Karena tidak adanya perjanjian tertulis, Bapak Budi pun tidak bisa menuntut kreditur dan harus menerima kenyataan tersebut dengan rasa kecewa. Adapun analisa kasus tersebut yaitu gadai bertujuan sebagai jaminan atas utang piutang dengan menyerahkan barang bergerak yang bernilai kepada kreditur hingga pelunasan utang. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas. Idealnya dicatatkan melalui PPAT atau notaris agar memiliki kepastian hukum. Dalam kasus ini, perjanjian yang hanya berdasarkan kesepakatan lisan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga debitur tidak dapat menuntut ketika terjadi wan prestasi atau penjualan jaminan secara sepihak. Penjualan barang jaminan di luar lelang umum hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat tertentu, seperti persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, pemberitahuan sebelumnya, dan diumumkan melalui media massa. Hal ini sesuai pasal 20 ayat 3 UU HT untuk melindungi kepentingan semua pihak. Eksekusi melalui lelang umumnya diutamakan untuk mendapatkan harga tertinggi. Namun, jika pelelangan tidak menguntungkan, eksekusi melalui penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan syarat menghasilkan harga terbaik. Jika debitur melanggar perjanjian, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Namun, penyelesaian melalui jalur hukum seringkali memakan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, transaksi utang piutang sebaiknya dilakukan melalui lembaga resmi seperti pegadaian atau bank untuk menghindari tindakan sepihak yang merugikan salah satu pihak.